Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman semuanya serta sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan mengulas mengenai sebenarnya siapa sih yang mengurus proses kita saat pembayaran compound itu. Karena banyak di antara teman-teman sekalian belum mengerti ya. Nanti prosesnya itu seperti apa dan yang mengurus di dalam itu siapa. Nah, terutama teman-teman yang misalnya mau berencana diuruskan majikan, misalnya teman-teman mau ikut agen, apakah agen tersebut itu yang menguruskan semua proses pembayaran compoundnya. Nah, kebetulan ini ada sahabat kita yang bertanya bagaimana mengenai proses menguruskan pembayaran compound, rencananya dengan majikannya, juga berapa lama proses pembayaran compound itu selesai. Saya akan ulas lebih lanjut agar teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami sendiri ya. Nanti teman-teman yang memutuskan nanti prosesnya itu ikut siapa ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, agar channel ini semakin bermanfaat buat teman-teman semuanya, silahkan dibantu subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Sebenarnya di dalam prosedur pembayaran compound yang pada awal-awal lagi itu sudah diberikan secara terang dan jelas oleh Jabatan Imigrasi Malaysia. Saat itu tanggal 19 Mei ya, dimulainya repatriasi migran 2.0 2025 ya. Itu sudah dijelaskan bahwasanya untuk pembayaran compound ini dianjurkan untuk dilakukan secara mandiri ya. Jangan mengikuti agen ataupun pihak-pihak ketiga yang menguruskannya. Terutamanya karena pihak Jabatan Imigrasi sendiri itu sangat khawatir biaya tambahan oleh pihak ketiga atau agen itu membebankan proses kepulangan teman-teman ya, karena untuk jasa ini tidak murah ya, ada kalanya bisa mencapai 2 kali lipat dari biaya compound itu sendiri, bahkan lebih daripada itu. Nah, ketika teman-teman itu sudah mengetahui ataupun belum mengetahui mengenai persyaratan dan prosesnya nanti, teman-teman mengira bahwasanya untuk memperlancar proses membayar compound itu teman-teman memilih diuruskan orang lain yang lebih mampu dan lebih mempunyai pengetahuan luas dalam hal pembayaran compound ya. Teman-teman mengira seperti itu, akan tapi yang terjadi di lapangan justru itu sebaliknya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Imigrasi punya alasan sendiri untuk teman-teman bisa menguruskan proses pembayaran compound itu secara mandiri. Karena alasannya, ketika teman-teman itu datang dari suatu tempat langsung tanpa STO menuju ke Jabatan Imigrasi yang terdekat dari tempat kediaman teman-teman, ini bisa teman-teman cek melalui Google Map ya, yang terdekat. Nah, ketika sampai di sana ya, teman-teman akan diminta untuk mengumpulkan persyaratan. Nah, teman-teman kalau yang sudah terbiasa menyimak dan belajar mendengar dari channel saya, tentu teman-teman sudah tahu semuanya mengenai persyaratannya ya. Sedangkan prosedurnya itu teman-teman yang sudah terbiasa belajar dari video saya juga sudah tahu semuanya. Nah, dari mengumpulkan berkas semua dokumen yang diminta oleh Imigrasi itu sampai di Imigrasi teman-teman yang mengumpulkan ya. Ya, teman-teman yang mengumpulkan. Nah, itu bukan agen hanya memberi arahan atau panduan itu saja. Sedangkan dari teman-teman itu masuk ya, itu teman-teman ketika daftar antrian itu teman-teman sendiri ya, itu nomor satu. Nah, begitu juga yang bersama dengan majikan misalnya, itu juga sama. Teman-teman bukan majikan yang antri ngambil nomorin antrian, akan tapi teman-teman yang mendaftar untuk mengambil nomor antriannya. Nah, agen dan majikan ini adalah sama ya, pihak ketiga. Data yang ada di dalam berkas yang teman-teman serahkan itu adalah data teman-teman sendiri ya, bukan data agen ataupun data majikan. Oleh karena itu, pernah suatu hari itu sangat miris ya, ketika itu pada tahun 2022 itu pernah terjadi, saya cerita sedikit untuk teman yang dengan majikan, kemudian di sana gagal untuk membayar compound ya, karena orang yang diantar kemudian majikannya itu sama-sama tidak tahu membayar menggunakan apa, sama-sama tidak tahu, akhirnya gagal bayar compound. Nah, itu meskipun dengan agen bisa gagal ya. Jadi ketika prosesnya nanti dari memberikan berkas sampai proses membayar compound itu teman-teman sendiri yang membayar compoundnya.
sebanyak 520 ya. Itu teman-teman sendiri yang membayarnya, bukan lewat agen dipanggil kemudian agen yang membayarkannya atau majikan yang membayarkannya, bukan ya. Dari teman-teman sendiri yang dipanggil, kemudian teman-teman yang menyerahkan kartunya, menyerahkan pinnya berapa sampai proses penjalanan itu selesai. Itu teman-teman semuanya yang menguruskan. Jadi dalam hal ini percuma saja ya teman-teman mengikuti pihak ketiga, baik itu agen, majikan atau teman-teman yang lain, itu bisa dikatakan hanya bisa menghantar di luar jabatan immigration, sedangkan yang masuk itu adalah teman-teman sebagai peserta untuk mengikuti proses repatriasi migran ya. Jadi itu penjelasan lengkap saya mengenai siapa yang menguruskan proses pembayaran compound sampai selesai. Sedangkan menjawab pertanyaan yang sama, apakah proses pembayaran compound itu bisa selesai hari itu misalnya, itu tergantung dari proses dan sikonnya ya, situasi dan kondisinya bagaimana ya, tergantung dari pesertanya banyak atau enggak ya. Itu juga, terus kemudian teman-teman itu ada masalah enggak, kemudian terjadi kendala. Kalau semuanya itu lancar, misalnya nggak seberapa banyak, teman-teman sudah mengetahui tentang prosedurnya, alat pembayaran compound berupa kad Visa atau kad debit teman-teman ada, kalau semuanya lancar, hari itu juga bisa diselesaikan. Dan kalau sepi ya mungkin tengah hari teman-teman datang pagi, tengah hari sudah bisa selesai. Atau jika agak banyak ya kemudian jika lancar biasanya sore teman-teman sudah selesai. Dan itu saja menjawab serta merespon dari teman kita yang bertanya tadi. Semoga dengan penjelasan saya ini teman-teman yang mau mengikuti program repatriasi migran bisa memahami dan bisa mengerti sekarang untuk mengurus proses pembayaran compound ini secara mandiri. Dan ya ingatkan lagi teman-teman, ikuti perkembangan selanjutnya yang mungkin akan lebih panas dari hari-hari biasanya. Dan teman-teman suka akan video ini, silahkan tekan tombol like dan jangan lupa untuk share agar teman-teman yang lain itu bisa tahu ya mengenai perkembangan repatriasi migran yang hanya tinggal 3 bulan saja ya. Gunakan peluang ini agar teman-teman bisa berkumpul kembali bersama keluarga di rumah. Jika teman-teman masih belum paham, ada yang ingin teman-teman tanyakan, sesuaikan dengan judul dan tema video ini. Tentunya kita akan coba kembali di video yang akan datang. Saya Kri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.